Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Topan Adi Bangullah, NPM 201 063 117 0078. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat infrastruktur cloud computing dengan menggunakan Proxmox. Nah, untuk file dan juga aplikasi apa saja yang dibutuhkan, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, kita membutuhkan file ISO Proxmox yang versi terbaru. Di sini saya gunakan versi yang 7.21. Nah, kemudian yang kedua itu kita perlu yang namanya aplikasi VirtualBox, karena kita mau membuat virtualisasi di sini. Nah, untuk VirtualBox di sini saya menggunakan versi yang Windows. Di sini bisa disesuaikan VirtualBox-nya itu mau menggunakan sistem operasi yang mana, itu tergantung laptop teman-teman. Kemudian yang ketiga, karena kita mau membuat infrastruktur as a service atau jenis cloud computing IaaS, nah kita perlu mendownload atau memiliki file ISO sistem operasi. Di sini saya menggunakan Windows 7 Superlight Edition karena menurut saya Windows 7 yang Superlight Edition ini itu relatif ringan untuk laptop. Nah, kemudian langkah pertama itu kita buka aplikasi VirtualBox-nya. Kemudian di sini kita klik New. Nah, di sini teman-teman namai virtual machine-nya. Misalkan di sini saya mau namai Proxmox. Oke. Nah, di sini ada machine foldernya, ini bebas mau teman-teman mau simpan di mana. Kalau saya ini atas saran VirtualBox-nya saja. Kemudian jangan lupa tab-nya kita rubah menjadi Linux karena Proxmox itu kan merupakan turunan Linux. Kemudian kita gantinya menjadi Debian versionnya. Kemudian kita klik next. Kemudian setelah klik next, kita di sini ada memory size. Memory size ini RAM. RAM yang digunakan misalkan saya biasa gunakan yang 4096 atau 4 GB. Ini disesuaikan dengan laptop teman-teman sekali lagi. Nah, jangan sampai yang pembatas ini atau penanda ini itu melewati yang merah, yang hijau maksudnya. Jangan sampai yang ke merah. Kemudian setelah itu kita klik next. Setelah itu kita klik virtual hard disk now, create, pilih yang VDI, yang dynamically allocated, kemudian klik next. Kemudian di sini untuk hard disk kita pilih yang kita mau berapa gitu hard disknya, mau ukuran yang berapa. Misalkan saya di sini hard disknya, untuk hard disk saya pilih yang 50 GB saja. Oke. Setelah itu kita buat, kita klik create. Setelah kita buat virtual machine Proxmox-nya, kita masuk ke setting. Untuk yang di setting ini, yang pertama yang harus kita benahi itu yang sistem kalau saya. Nah, kalau sistem ini untuk prosesornya saya gunakan misalkan di sini 2 core untuk CPU-nya. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu kita benahi lagi itu yang storage. Storage ini kita masukkan file ISO Proxmox tadi. Nah, teman-teman di sini bisa klik yang empty. Kemudian kita klik yang icon disk ini atau icon kaset. Kemudian kalau belum ada seperti saya yang Proxmox versi 7.2.1 ini, teman-teman klik yang choose this file. Kemudian tambahkan Proxmox. Nah, setelah itu kita pilih yang network. Nah, untuk network ini defaultnya itu adalah NAT. Nah, NAT ini kita rubah ke yang host only adapter, VirtualBox host only adapter. Oke, kemudian klik advance. Nah, untuk
ininya deny ini kita ubah menjadi allow all. Oke. Setelah itu klik OK. Kemudian kita jalankan dengan cara klik start. Pilih yang install Proxmox. Nah, di sini ada pop-up no support for KVM, kita oke saja. Kemudian ada diminta user lisensi, kita I agree, kita klik I agree di sini. Kemudian di sini akan tampil virtual hard disk yang kita buat tadi. Kemudian klik next saja. Nah, untuk country ini pilih yang Indonesia. Indonesia, oke. Time zone-nya pilih yang Asia. Dan keyboardnya pilih yang US English. Next. Kemudian klik next. Nah, untuk password ini sesuaikan dengan teman-teman gitu, mau passwordnya apa. Kalau saya biasa menggunakan Proxmox karena saya gampang lupa orangnya. Sini Proxmox, semua confirm Proxmox. Oke. Nah, emailnya ini bisa teman-teman tambahkan email teman-teman sendiri. Kalau saya biasa menggunakan email seperti ini, kita hapus invalid jadi .in saja gitu. Kemudian kita klik next. Setelah itu untuk hostname-nya kita buat seperti itu saja. Nah, selanjutnya di sini kita perlu menyesuaikan IP address-nya. Untuk IP address ini kita bisa dapatkan di Network Sharing Center ya, di control panel. Di sini saya sudah buka control panelnya. Nah, untuk dari control panel itu kita masuk ke Network and Sharing Center. Nah, kemudian masuk ke Change Adapter Setting. Nah, kemudian pilih yang VirtualBox Host Only Adapter karena kita menggunakan Host Only Adapter tadi. Oke, di sini kita klik Details. Nah, di sini ada IP-nya, yaitu 192.168.561. Nah, untuk IP address-nya kita buat yang sejalur dengan 56.1. Misalkan di sini saya buat yang 56.2. Oke, seperti itu untuk ininya 56.1. Untuk DNS-nya kita copy saja di sini. Oke. Setelah itu kita klik next. Nah, di sini ada summary atau rangkuman dari apa yang sudah kita buat. Kemudian kita klik install. Nah, di sini karena penginstalannya itu cukup lama, maka saya cut dulu videonya. Oke. Nah, jika instalasi sudah selesai dan tampil seperti ini lagi, teman-teman perlu melepas disknya, disk Proxmox tadi. Kita klik kanan di logo icon ini, icon di sini, kemudian remove disk. Oke, kemudian kita matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita jalankan lagi.
Oke, di sini sudah berhasil. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke Proxmox-nya. Kemudian di sini diminta login oleh Proxmox-nya. Kita tidak akan login, maksudnya kita tidak akan menjalankan Proxmox-nya itu di Proxmox, tapi kita akan menjalankan Proxmox-nya itu di browser. Kalau saya itu menggunakan Google Chrome. Nah, untuk menjalankannya itu kita perlu ketikkan URL https 192 ini itu di Google Chrome. Oke, di sini diketikkan https. Di sini sudah, karena saya sudah buka sebelumnya. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian untuk username-nya itu gunakan root. Nah, dan passwordnya itu password yang sudah teman-teman buat tadi. Kalau saya kan Proxmox tadi. Proxmox. Oke, kemudian login. Oke. Nah, di sini yang langkah yang pertama itu kita akan mengupload file ISO dari sistem operasinya. Kan saya tadi itu menggunakan Windows, jadi kita upload file ISO Windows 7 nya itu dengan cara klik sini, klik yang PVI ini, kemudian masuk ke local PVI. Nah, kemudian masuk ke ISO image, kemudian kita klik upload. Di sini kita select file. Nah, di sini masukkan yang Windows 7 Superlight. Oke, kemudian upload. Oke, di sini uploadnya cukup lama ya. Sebentar nih. Kita tunggu 64 sampai 100%. Oke, nah ini jangan di close dulu, tunggu sampai tas oke, tulisan tas oke di sini. Oke. Belum. Nah, di sini sudah muncul tas oke. Teman-teman klik tanda silang di sini. Oke. Di sini sudah diupload Windows 7 Superlight Edition-nya. Kemudian yang kedua itu kita ke create VM, klik yang create VM. Oke, di sini yang pertama itu untuk generalnya itu kita masukkan namanya. Nama misalkan Windows gitu. Windows. Oke. Kemudian next. Untuk ISO image-nya itu kita tambahkan yang Windows Superlight Edition tadi. Oke. Untuk tab-nya jangan lupa kita gunakan Windows, kita rubah menjadi Microsoft Windows. Dan versionnya kita, karena kita gunakan yang Windows 7, kita gunakan yang Windows 7. Oke. Kemudian next. Untuk sistem ini kalau saya biasa default. Ini bisa disesuaikan oleh teman-teman. Kalau saya biasa default. Next. Nah, untuk boost device-nya ini kalau saya itu gunakan SATA. Oke. Kemudian next. Untuk core-nya itu gunakan 2. Kemudian lanjut ke memori, gunakan 2 GB. Nah, network-nya ini biarkan default. Kemudian confirm di sini berisi rangkuman dari seluruh yang kita buat tadi. Oke, kita klik finish saja. Oke, langkah selanjutnya kita tunggu ini sampai muncul tulisan GNU Windows. Nah, sudah. Oke.
Oke, kemudian kita masuk ke konsol. Nah, kemudian kita start now. Nah, jika tidak bisa menjalankan itu, kita perlu mematikan sesuatu di option. Nah, kita perlu memastikan yang KVM hardware virtualization itu kita rubah menjadi no. Nah, enable, oke. Nah, kalau sudah dirubah menjadi no, kita kembali ke konsol, kemudian kita ulang start now. Oke, di sini connecting. Kita bisa full screen kan layarnya seperti ini. Oke. Di sini kita sudah masuk ke tahap setup is starting. Di sini masih lama ya teman-teman, jadi ditunggu saja. Oke teman-teman, jika sudah sampai pada tahap ini, kita klik next. Kemudian Windows akan diinstal. Nah, di sini kita sudah masuk tahapan installing Windows. Nah, kemudian nanti saya akan mempercepat videonya sampai tahap penginstalan selesai. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal Windows 7 Superlight Edition sebagai sistem operasi atau OS dari infrastruktur cloud kita yang kita sudah buat tadi. Mohon maaf juga untuk proses penginstalan dan juga loadingnya itu tidak saya tampilkan dikarenakan itu hanya proses menunggu loading saja dan tidak perlu ada yang diubah ataupun diklik ya. Dan demikianlah cara untuk membangun atau membuat infrastruktur cloud computing menggunakan Proxmox. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.